dalam hal ini bidang SD, sehingga saya diberikan kesempatan untuk berbagi kepada juga selepas AMDK-nya. Nah, salah satunya adalah dengan ini tadi, dengan pembelajaran seperti yang sudah saya lakukan bersama dengan anak-anak kelas 4 di SD Negeri Wesuma. Nah, jadi lebih jelasnya lagi untuk hari ini ada beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu terkait dengan apa itu rumah belajar, kemudian apa yang dimaksud dengan model pembelajaran inovatif, yaitu SOLE, di sini merupakan singkatan. Kemudian berikutnya bagaimana cara menerapkan model SOLE itu, terutama dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi kalau yang lalu kita KKD terkait kurikulum Merdeka, mungkin itu belum secara rinci dijelaskan bahwa ini loh ada model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya saya bagikan. Kemudian kita akan langsung mengawali terkait dengan apa itu rumah belajar. Jadi rumah belajar ini, Bapak Ibu, bukan merupakan sebuah bangunan atau seperti lembaga bimbingan belajar atau tempat kursus, bukan. Tetapi rumah belajar ini merupakan sebuah portal pembelajaran yang ada di website atau yang ada di internet. Nah, di SD Negeri Anak Kalang ada website tidak? Wifi itu ada. Dari Bakti atau dari mana? Dari bantuannya dari mana? Yang wifi Dinas. dari Bakti. Infocom. Ya, itu sudah biasa digunakan sehari-hari. Iya, ya, jaringannya bagus ya. Nah, jadi kalau sudah ada berarti bisa menggunakan secara online terkait dengan rumah belajar. Nah, di sini nanti caranya, nanti kita buka laptop kita atau buka juga HP kita, perangkat yang terhubung dengan internet pada alamat yang ada di sini, yaitu belajar.kemdikbud.go.id ya. Jadi ini alamat untuk mengakses rumah belajarnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan HP, dengan mudah kita juga bisa mendownload atau menginstal aplikasinya dari Play Store. Nah, dari Play Store, sehingga nanti ketika di rumah kita juga bisa menggunakan aplikasi ini tanpa harus kita mengetik lagi alamat ini. Tinggal kita buka dari Play Store, di situ ketik rumah belajar, kita download, install aplikasinya di HP kita. Kemudian setelah itu kita tinggal masuk atau login menggunakan akun email kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah memanfaatkan akun belajar.id ya, itu sangat baik. Jadi bisa langsung daftar, nanti ada pilihan daftar, klik saja daftar sebagai guru di situ. Karena selain guru bisa juga daftar sebagai siswa, juga bisa daftar sebagai orang tua, begitu. Jadi keunggulan rumah belajar ini sekali lagi bukan hanya bisa digunakan oleh guru saja, orang tua juga bisa. Karena prinsipnya rumah belajar ini adalah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Belajar di mana saja, harapannya selain di sekolah, anak-anak juga bisa belajar di rumah atau di tempat-tempat lain. Bahkan dengan adanya mungkin fasilitas jaringan-jaringan di tempat tertentu, bukan hanya di rumah, di luar rumah juga mereka bisa mengakses ini. Kemudian kapan saja. Nah, karena tadi kan pakai HP, kalau ada HP, selagi ada jaringan ya kapan saja kita bisa belajar. Tidak harus dari jam 8 sampai jam 12 di sekolah. Sore, malam juga bisa. Kemudian berikutnya, dengan siapa saja. Karena tadi ada bisa daftar sebagai orang tua, maka harapannya kita sebagai guru dan kita sebagai orang tua pun kita bisa mendampingi anak untuk belajar. Jadi prinsipnya itu. Kemudian di rumah belajar itu ada apa-apa saja, sehingga kenapa harus saya hari ini sebagai sahabat rumah belajar NTT itu mensosialisasikan kepada Bapak dan Mama. Tentunya kan pasti ada fitur-fitur yang bermanfaat di dalamnya. Ketika nanti kita sudah masuk di alamat tadi ya, belajar.kemdikbud.go.id, atau kita sudah install aplikasinya dari Play Store, kita akan melihat ini. Yang pertama ada fitur utama. Pada fitur utama ini nanti ada 4 yang bisa kita gunakan. Nah, sedikit cerita kemarin yang saya gunakan di Wesuma itu adalah fitur yang kedua, yaitu sumber belajar. Nah, sebelum masuk ke sumber belajar, kita lihat dulu kelas maya. Kelas maya di sini tentunya ini adalah kelas yang tercipta, bukan seperti tatap muka yang ada di sekolah seperti sekarang ini. Pada saat pandemi yang lalu tentunya kita terkendala. Kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak secara langsung. Nah, disitulah peran kelas maya itu sangat penting. Jadi, kalau kita tadi sudah daftar sebagai guru, anak-anak daftar sebagai siswa, maka kita melaksanakan pembelajaran tapi pakai HP masing-masing. Ibu guru, bapak guru di rumahnya, kemudian anak-anak di rumah mereka juga. Tapi bertemu lewat di situ. Tugasnya ada, guru memberikan video, memberikan bahan belajar, anak memanfaatkan itu, mengerjakan soal lewat kelas maya. Seperti itu. Kalau sumber belajar ini yang paling mudah kita lakukan. Dan saya yakin ketika di kurikulum Merdeka, SD Negeri Anak Kalang, Bapak Ibunya apalagi ada wifi di sekolah, itu biasa untuk mencari misalnya video-video pembelajaran.
Tapi kebanyakan kan mungkin kita hanya mencari dari YouTube gitu ya. Saya mau menjelaskan materi tentang IPAS misalnya, tentang siklus air, cari di YouTube. Nah, selain di YouTube ada juga sumber belajar yang disediakan langsung di portal rumah belajar ini. Caranya nanti ketika kita sudah masuk di aplikasi atau masuk di belajar.kemdikbud.go.id, kita klik itu sumber belajar, lalu kita ketik topik apa yang mau kita cari. Misalnya matematika, kemudian kelas berapa, tentang apa, ada semua di situ. Tinggal nanti kita pilih. Nah, bagaimana kalau di sekolahnya itu sulit jaringannya, tidak bisa membuka ini? Bisa kita download dulu. Setelah di-download, simpan di komputer atau di laptop, bahkan di HP kita. Kemudian kita tinggal bawa di sekolah. Tayangkan pakai infocus. Kalau tidak ada infocus, bisa pakai HP juga, anak bisa lihat begitu. Jadi masih banyak cara begitu untuk bisa menggunakan terkait dengan sumber belajar ini. Dan seperti kemarin ya, saya mencoba mengintegrasikan sumber belajar ini, saya mengambil salah satu video terkait dengan siklus air itu. Nanti ada video praktik baik saya bagaimana sumber belajar yang saya pilih tadi digunakan oleh anak-anak dalam pembelajaran. Yang ketiga, bank soal. Bank soal ini sama seperti bank soal yang kita punya, tapi yang kita punya itu masih versi manual yang namanya yang kita tulis di buku dari tahun ke tahun kan, kita kumpulkan soal-soal pilihan begitu. Nah, tetapi ini dikumpulkannya bukan di manual di buku, tetapi di istilahnya di penyimpanan awan atau artinya ada di internet begitu. Jadi guru-guru dari mana saja bisa menggunakan soal-soal ini. Nanti kalau mama kan bulan Desember kita kan ulangan. Mungkin dari sekarang kita mulai susun soal. Kita mau mencari referensi terkait dengan soal-soal kurikulum merdeka itu yang seperti apa sih soalnya. Mungkin kita masih ada yang bingung. Tinggal lihat, pilih di sini di bank soal, tinggal klik di situ nanti muncul pelajaran apa, kelas berapa. Itu bisa kita lihat. Berikutnya laboratorium maya. Nah, kalau di SD mungkin terkait dengan laboratorium maya belum terlalu banyak digunakan untuk praktek, tetapi seperti di SMP, SMA, mereka membutuhkan mikroskop misalnya untuk melihat virus atau apa, mereka bisa langsung simulasi. Bukan dalam bentuk mikroskopnya, bukan dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk itu tadi, pembelajaran websitenya itu tinggal diklik, nanti dia akan seperti ada begitu. Jadi anak-anak bisa misalnya mengukur suhu, ya mengukur suhu juga tinggal diklik saja, lalu nanti ada petunjuk-petunjuknya untuk bagaimana menggunakan alat-alat itu. Nah, berikutnya ini ada beberapa fitur pendukung di rumah belajar, seperti ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan seterusnya. Dari sekian banyak ini masing-masing mempunyai manfaat. Untuk peta budaya, di sini kalau misalnya kita butuh dalam pembelajaran referensi terkait dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, tinggal klik saja peta budaya ini. Dia bukan hanya berupa peta budaya misalnya, oh ini Sumatera, ini dan sebagainya. Tapi kalau kita klik nanti itu Sumatera, di Sumatera itu misalnya ada rumah adat apa, ada senjatanya apa, ada bajunya apa, terkait seperti itu. Ya. Kemudian buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik ini BSE itu sudah biasa kita gunakan juga, karena kalau sekarang kita mencari buku di perpustakaan agak lama, tinggal klik saja pakai HP kita, klik di situ. Buku sekolah elektronik, saya butuh nih buku-buku untuk referensi, tinggal diklik saja ini. Kemudian wahana jelajah angkasa biasanya itu digunakan untuk anak SD itu kelas 6 karena ada materi tata surya. Nah, kemudian karya bahasa dan sastra ini bisa kita gunakan dalam pengembangan literasi. Di literasi di sekolah itu biasanya kan ada 15 menit yang sebelum pembelajaran itu bisa mengambil bahan-bahan dari fitur ini. Di antaranya itu ada cerita rakyat. Selain cerita rakyat ada juga kumpulan puisi, dongeng, begitu, yang merupakan karya bahasa dan sastra. Berikutnya ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Seperti kita yang mungkin statusnya sebagai pegawai negeri sipil, tentu kita juga membutuhkan yang namanya sertifikat-sertifikat pelatihan ya. Nah, sertifikat pelatihan itu diantaranya kita bisa dapatkan seperti yang saya sekarang sedang ikuti, yaitu pembelajaran berbasis TIK atau pembatik. Nah, saya sekarang sudah ada di level 4. Jadi saya sudah punya 3 sertifikat. Sertifikat level 1, level 2, dan level 3. Masing-masing ada jamnya. Berarti ini kalau dihitung angka kredit ini sudah lumayan banyak ya dari satu kegiatan. Nah, tapi jangan khawatir, saya belum mampu nih TIK-nya Bu Tere, kemampuan saya masih seperti ini. Justru dengan mengikuti program pembatik seperti yang saya ikuti, ini nanti kita akan mendapatkan semakin banyak pengalaman. Jadi kadang-kadang seperti teman-teman yang lain, saya ingin ikut, tetapi saya belum bisa komputer. Justru dengan ikut ini saya yakin pasti bisa, karena level 1 itu belum langsung seperti ini. Nanti
Nanti level 1 itu kita baru baca-baca modulnya, baca apa itu alat-alat TIK, bagaimana manfaatnya. Level berikutnya naik tingkat lagi, level berikutnya naik tingkat lagi. Sampai sekarang saya sudah ada di level 4 untuk berbagi kepada Bapak dan Mama. Contohnya di SMP 4 kemarin, saya mengajak Bapak Ibu guru SMP itu untuk kita menggunakan rumah belajar sekaligus dalam pembelajaran. Mereka kan sudah level SMP, labnya juga tersedia di sana. Bahkan guru-gurunya juga istilahnya punya inovasi-inovasi. Jadi saya mengajak, ayo Bapak Ibu, saya sudah mencoba membuat multimedia interaktif. Dan itu bisa digunakan seperti permainan atau game. Jadi nanti kita buat. Makanya kepala sekolah di sana, ya nanti kami akan tindak lanjuti lagi kegiatan. Ini kan baru sosialisasi atau diseminasi. Nanti kita tindak lanjuti dengan workshop. Jadi seperti itu. Karena mereka juga punya keinginan, apalagi sebagai sekolah yang istilahnya itu yang dia punya inovasi, mereka keinginannya adalah bagaimana sekolah itu menerapkan pembelajaran yang baik, bukan hanya biasa-biasa. Nah, kemarin saya sampaikan di dinas kepada Mama Kabi dan juga kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang saya sudah datangi, mari kita manfaatkan semua bantuan alat-alat TIK yang sudah kita dapatkan seperti Chromebook, kemudian bahkan ada fasilitas WiFi dan sebagainya, itu terutama untuk pembelajaran yang inovatif. Salah satunya kita mulai di sini. Mungkin terdengarnya seperti agak sulit, tapi itu di awal. Seperti kurikulum merdeka, kalau kita belum tahu, belum dengar sama sekali, pasti kita juga bagaimana ini penerapannya. Tapi setelah ikut KKG kemarin, ya walaupun kita juga belum maksimal, tapi adalah begitu. Nah sama rumah belajar juga. Mungkin sekarang baru dengar, kita belum ada bayangan seperti apa. Setelah ini tindak lanjuti, kita buka. Pasti juga bisa. Berikutnya ada blog pena. Blog pena ini merupakan tempat, di situ ada artikel-artikel terkait dengan pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Kalau misalnya ibu sudah ada laptop, nanti silahkan dibuka, tulis saja blog pena. Nanti itu akan muncul banyak sekali artikel yang membantu kita bagaimana memanfaatkan rumah belajar ini. Kemudian ada fitur EduGame. EduGame ini merupakan permainan edukasi. Jadi kalau kita di rumah tadi sudah menginstal di aplikasinya di HP kita, berikutnya kita tinggal buka saja EduGame, bisa pakai HP juga, anak-anak bisa menggunakan itu. Dan menariknya di EduGame ini, Bapak Mama, bukan hanya game online yang sifatnya hiburan, yang menghabiskan kuota, tetapi di sini ada unsur edukasinya. Misalnya terkait dengan siklus air, di situ ada permainannya. Jadi anak-anak selain bermain, mereka juga mempelajari materinya, seperti itu. Kemudian ada augmented reality. Augmented reality ini yang terbaru ya, tapi mungkin untuk kita guru masih asing. Tapi kalau saya lihat anak-anak ya, di beberapa postingan di YouTube atau di Facebook juga, anak-anak itu sudah lebih mahir terkait augmented reality. Augmented reality itu seperti ini. Misalnya ada gambar, seperti ini gambar, kemudian saya sudah install aplikasinya augmented reality, saya dekatkan HP saya ke gambar ini, nanti gambar itu yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi, menjadi hidup, begitu. Ya, kalau misalnya ada di TikTok ataupun di yang lain kan kadang ada juga yang seperti itu, fitur-fitur begitu. Jadi kita arahkan saja begini ke gambar bunga, tiba-tiba bunganya muncul begitu. Jadi seperti dia ada di dunia nyata. Nah, sudah sampai seperti itu. Menarik sekali. Misalnya yang saya lihat di situ ada terkait dengan bagian-bagian tumbuhan, kemudian ada organ dalam manusia, misalnya seperti jantung dan lain-lain itu. Kita arahkan ke gambar jantung HP kita, tiba-tiba jantungnya muncul. Jadi anak itu bisa putar balik ini jantung kasih besar begini, kasih kecil, lihat bagian perbagiannya. Itu sangat menarik. Hanya saya belum bisa praktek hari ini karena keterbatasan juga sarana prasarananya dan juga waktunya. Tapi harapan saya dari semua fitur ini, baik fitur utama maupun fitur pendukung, kita bisa memanfaatkan coba satu saja dulu. Misalnya paling mudah tadi adalah terkait sumber belajar. Ya, nanti saya akan kasih tunjuk contohnya. Nah, jadi setelah tadi kita memahami fitur-fitur atau bagian-bagian rumah belajar, berikutnya di sini ada modal pembelajaran inovatif. Ini yang kemarin pada saat KKG itu, KKG IKM, Bapak Mama kan pasti ikut karena tempatnya di sini ya. Itu belum disampaikan terkait dengan model pembelajaran inovatif. Nah, ada banyak model pembelajaran inovatif. Pasti Pak Sianto yang ikut PPG juga mengetahui ini, tetapi mungkin terkait Solek belum ya Pak Sianto ya. Jadi biasanya itu kan ada discovery learning, inquiry learning, begitu, atau project based learning, problem based learning, hanya seputaran itu. Tetapi ada lagi yang satu yang namanya ini adalah Solek. Solek ini adalah singkatan ini self-organized learning environment ya. Ini pakai bahasa anak halang, mungkin saya kan tidak tahu bahasa anak halang. Jadi ini bahasanya merupakan metode pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk belajar secara berkelompok. Kenapa berkelompok? Karena ini nanti ada berkolaborasi
tadi saya mengatakan saya mencarikan sumber belajar itu merupakan tahapan perencanaannya. Kalau ini kan sudah ada tahapan pembelajarannya langsung ya, tapi sebelum sampai ke sintaks atau tahapan pembelajaran, saya lebih dulu menyiapkan sumber belajarnya, yaitu saya siapkan berupa video. Karena tidak seperti di anak kalang ini yang jaringannya bagus. Kami di SD Negeri Wesumar itu jaringannya masih kurang bagus sampai sekarang. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa ada dukungan dari Kominfo seperti di sini ya, supaya bisa lebih lancar. Nah, enaknya kalau misalnya di SD anak kalang, Chromebook itu Bapak Mama bisa sangat cepat sekali kalau kita pakai internet, berselancar internetnya. Coba nanti bandingkan, Ibu buka di laptop dengan yang satu buka di Chromebook. Chromebook itu lebih cepat. Begitu, karena memang dia sudah dirancang seperti itu. Jadi Chromebook di tempat yang tidak ada sinyal internet tidak akan bisa digunakan. Tapi ketika dia terhubung dengan internet, dia sangat cepat sekali. Karena memang sudah disetelnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di anak kalang mau mencari, misalnya sekarang Ibu siapa namanya? Ibu Lilis ya. Ibu Lilis sekarang mengajar kelas 4. Nah, itu kan kurikulum merdeka toh. Misalnya Ibu Lilis tadi mau tentang siklus air. Ibu Lilis tidak perlu lagi seperti saya tadi download dulu videonya sendiri, tidak. Ibu Lilis hanya mengatakan kepada anak-anak hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Apa itu siklus air? Mengapa harus ada siklus air? Bagaimana tahapannya? Sekarang silakan kalian secara berkelompok. Nah, jadi sudah Ibu Lilis hanya mengkondisikan begitu. Secara berkelompok silahkan, kan masing-masing kelompok misalnya ada komputer atau ada Chromebooknya. Silahkan masing-masing kelompok cari tahu apa saja tentang siklus air. Karena terhubung dengan internet, yang satu dapat video, yang satu dapat artikel, yang satu lagi dapat game misalnya tentang siklus air, castingan saja mereka. Yang penting masih ada dalam satu topik, yaitu siklus air. Tugasnya Ibu Lilis tidak perlu menjelaskan lagi bahwa siklus air adalah begini, tahapannya begini. Ibu menjelaskan tidak. Anak secara berkelompok mencari sesuai dengan itu. Nah, tugasnya Ibu Lilis apa? Nanti di sintak yang keempat di situ melakukan monitoring saja. Melihat bagaimana kelompok ini sudah dapat apa saja. Jadi selain mereka mencari, mereka tulis apa yang mereka dapat dengan berdasarkan panduan pertanyaan yang disampaikan di nomor 1 itu sintaknya. Jadi tadi Ibu Lilis mengatakan apa itu siklus air. Bukan Ibu Lilis yang menjelaskan, tapi mereka mencari sendiri. Mereka menemukan sendiri begitu. Ya, kemudian mengorganisasikan siswa dengan sumber belajar itu tadi. Nah, berikan kelompok satu atau komputer begitu. Kemudian berikan topiknya. Anak mengeksplorasi sendiri, mencari sendiri. Itu luar biasanya ketika ada pembelajaran seperti ini. Jadi kalau guru misalnya hanya menggunakan buku teks saja, kemarin kita bagikan file buku teks, itu kan mungkin kurang menarik untuk anak. Tapi bayangkan ketika anak, silahkan kalian cari tahu apa saja tentang siklus air. Pasti anak yang satu, dan dapat video lah, dapat ini. Walaupun sama-sama video, mungkin beda videonya. Begitu, ya kan? Jadi pasti mereka itu lebih merdeka dalam belajarnya. Kemudian presentasi. Karena tadi mungkin hasil pencarian kelompok itu berbeda-beda, mereka bisa melaporkan di depan. Oh, menurut kelompok 1 siklus air itu adalah begini-begini. Kelompok 2 walaupun sama pertanyaannya, karena yang mereka dapatkan yang lain bisa saja berbeda. Maka nanti perlu penguatan-penguatan juga. Setelah setiap kelompok presentasi itu ada refleksi dan evaluasi. Tetapi model pembelajaran seperti ini, bayangkan dengan model pembelajaran anak-anak sekarang buka halaman 7 misalnya tentang siklus air. Baca di situ, kerjakan soal. Jadi anak itu tidak ini ya begitu. Jadi salah satu perbedaannya di sini untuk model pembelajaran inovatif Soleh. Ya, mungkin kalau kita bahasakan bahasa Inggrisnya ya agak-agak ribet, tapi kita singkat dengan Soleh. Dan intinya adalah bahwa di situ anak yang berperan. Sehingga betul-betul harapannya mereka belajar itu kan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Bukan anak itu mendengar kita dari pagi sampai siang sehingga telinganya lebar, matanya yang terbuka ini. Tapi guru itu tadi cukup melihat, oh bagaimana sudah dapat. Oh iya ibu kita sudah dapat ini, oh iya bagus. Jangan lupa tuliskan. Nah kalau saya kemarin saya bantu dengan menyiapkan lembar kerja. Jadi ini ada videonya. Ini bisa saya kurang-kurang sudah. Ya sudah saya dulu.
Apakah jumlah air di bumi ini sama saja atau berubah? Begitu misalnya. Apa itu siklus air? Ya, nah kalian cari sendiri informasinya. Itu kata kuncinya. Jadi bukan guru yang menjelaskan bahwa siklus air adalah ini, silahkan tulis di buku. Bukan seperti itu. Tetapi anak mencari sendiri, gitu ya. Nah, kalau di sini silakan. Jadi apakah berupa video, berupa apa saja bebas, begitu. Matematika juga bisa. Pokoknya semua mata pelajaran bisa. Kalau biasanya matematika kan Pak Guru misalnya menjelaskan begini caranya pembagian bersusun. Ternyata kalau dilihat itu pembagian bersusun itu banyak juga caranya, bukan hanya seperti itu satu, begitu. Jadi itu pun bisa, ya. Atau misalnya cara menggambar, kalau misalnya SDDP ataupun pelajaran-pelajaran yang lain juga banyak sekali, ya. Bagaimana PJOK? PJOK juga bisa. Nah ini langkah kedua, mengorganisasi siswa dengan sumber belajar. Jadi siapkan videonya. Kalau saya tidak bisa langsung terhubung internet, saya download dulu, saya masukkan di flash videonya, kemudian saya pasang di beberapa komputer yang digunakan. Jadi seperti ini. Jadi harapannya yaitu tadi, anak itu bukan hanya mendengar dari kita sebagai satu-satunya sumber belajar. Ini langkah ketiga. Dengan adanya lembar kerja yang dibagikan, mereka melakukan eksplorasi dan melakukan investigasi. Begitu. Misalnya soalnya yang pertama tadi, apa yang maksud dengan siklus air? Maka mereka harus bersama-sama dalam kelompok mencari itu. Begitu di situ. Ini langkah ketiga. Ya, ini langkah keempat, tadi ada monitoring ya. Langkah keempat, monitoring ini sekali lagi ini penting juga karena bukan jaminan bahwa anak-anak walaupun melihat sumber belajar yang sama, kalau saya tadi kan sumber belajarnya sama ya, tetapi mereka mendapatkan hal yang sama juga, bisa saja berbeda-beda karena penangkapan atau persepsi juga bisa berbeda-beda setiap kelompok. Jadi di situ guru mencoba meluruskan seperti apa supaya jangan ada kesalahan konsep. Kemudian setelah monitoring itu berikutnya adalah melakukan presentasi. Ini monitoring tadi ya. Ya, seperti itu. Nah, ini sesi presentasi. Jadi sebenarnya tidak ribet juga, ini bagian terakhir, refleksi, penguatan dan penarikan kesimpulan. Ya. Jadi kadang kalau kita berhadapan dengan model pembelajaran, kita sendiri bingung ya, maksudnya kan ada sintak-sintaknya. Yang membedakan model pembelajaran inovatif solid dengan model pembelajaran yang lain, tadi dia lebih ringkas. Lebih ringkasnya, kemudian juga tugas guru juga dalam pembelajaran itu tidak harus menjelaskan seperti itu ya, tetapi bahkan memberikan kemerdekaan kepada siswa. Nah, inilah alasan kenapa dari Pusdatin atau dari kementerian itu kami para sahabat rumah belajar diminta untuk berbagi kepada Bapak dan Mama, dan di sini yang menjadi target dari saya sendiri sebagai sahabat rumah belajar di Sumba Tengah, khususnya kepada sekolah-sekolah pelaksana kurikulum merdeka dan juga sekolah-sekolah yang menerima bantuan alat-alat TIK, supaya jangan sampai setelah ANBK selesai kembali masuk di lemari kunci rapat begitu. Padahal, nah yang memanfaatkan itu harusnya adalah anak-anak. Nah, salah satunya ini tadi dengan membuka rumah belajar. Tapi selain yang saya sampaikan terkait dengan rumah belajar, yang mau saya sampaikan berikutnya, yang terakhir ini adalah terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Kemarin ada titipan dari kaptenbelajar.id, ya Bapak Mama, sebelum tanggal 30 Oktober berapa hari lagi ini? 1 hari bahkan besok ya. Jadi mohon kalau hari ini ada operator, ada tidak operator? Ada. Oh, ada keluar. Tolong nanti sampaikan termasuk kepada Mama Kepala Sekolah. Mungkin nanti di grup juga saya akan sampaikan. Yang Bapak Mama yang belum aktif akun belajar.id-nya, kalau lewat dari tanggal 30 Oktober, maka itu akan dibekukan. Dibekukan bukan oleh saya ya, tapi oleh sistemnya. Lalu apa dampaknya kalau sudah dibekukan? Minta maaf kalau nanti ada Bapak Mama yang mau ikut PPG ya, yang belum sertifikasi, itu
itu nanti akan mengalami kendala terus-menerus di situ. Karena sekarang itu semua harus diakses menggunakan akun belajar.id. Jadi kalau misalnya di antara bapak mama sekarang ada yang belum sama sekali membuka platform Merdeka Mengajar atau belum pernah tahu apa itu akun belajar.id, tolong hari ini kesempatan terakhir, karena atau mungkin dengan besok, tapi besok kan hari Minggu ya, hari Minggu mana kita bisa urus lagi yang hal-hal begitu. Tolong hari ini, karena saya sudah sampaikan informasinya dan bersyukur, dan sekaligus saya minta tolong bapak mama yang mendengar mungkin di sekolah ini dan beberapa sekolah yang sebentar saya akan datangi, tolong sampaikan kepada teman-teman guru yang lain, khususnya yang belum berkesempatan untuk sertifikasi. Jangan sampai nanti kendala di PPJ begitu, karena ada titipan seperti itu bapak mama, kalau lewat dari 30 Oktober belum aktif, maka itu akan dibekukan sama sekali begitu, termasuk juga akunnya anak-anak kita. Jadi mohon nanti disampaikan kepada operator supaya segera mengaktifkan. Yang bisa mengaktifkan itu adalah operator, ya, bukan Ibu Tere. Jadi Ibu Tere kan guru juga. Tapi kalau bapak mama misalnya, Ibu Tere saya lupa lagi passwordnya akun belajar.id punya saya, bisa nanti saya bantu, ya. Tapi untuk mengaktifkannya, karena dia harus masuk di akun sekolah dulu. Nanti kalau sudah aktif, kemudian ditulis tiba-tiba lupa, aduh kemarin password saya apa nih, saya kebanyakan email, kebanyakan ini, nanti silakan Ibu kirim nama lengkap ke saya bisa bantu riset lagi begitu, ya.